Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini dengan judul Tantangan dan Peluang dalam Perbankan Syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Mukhtar dengan NPM 0227241108. Saya dari mahasiswa Unhair Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program studi akuntansi. Nah teman-teman, di tengah arus perubahan global yang begitu cepat, dunia perbankan Indonesia sedang memasuki babak baru. Sebuah babak yang bukan hanya bercerita tentang angka, teknologi, atau inovasi, tetapi juga tentang nilai, etika, dan kepercayaan masyarakat. Di sini perbankan syariah hadir membawa harapan bagi terciptanya sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Masih banyak tantangan yang membentang, mulai dari kerendahannya literasi, keterbatasannya inovasi, hingga ketatnya persaingan dan dengan bank konvensional. Tetapi di balik tantangan ini terdapat peluang besar yang menunggu untuk diwujudkan. Peluang yang muncul dari besarnya populasi Muslim Indonesia, berkembangnya industri halal, sehingga potensi teknologi digital yang semakin meluas. Melalui video ini saya akan menelusuri lebih dalam apa saja tantangan yang menghambat perkembangan perbankan syariah dan peluang apa yang dapat dimanfaatkan untuk membawa industri untuk melaju lebih cepat dan lebih kuat di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Gambaran umum perbankan syariah. Untuk memahami tantangan dan peluangnya, kita perlu memahami dari gambaran umum. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Beberapa akad yang digunakan antara lain murabah, mudarabah, musyarakah, dan ijarah. Filosofi utamanya adalah menjadikan transaksi keuangan sebagai aktivitas yang membawa keberkahan dan menciptakan nilai tambahan ekonomi nyata. Secara historis, perkembangan perbankan syariah di Indonesia mulai dari tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Beberapa tahun kemudian, terutama setelah tahun 2008 dan disahkan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah, industri ini berkembang pesat. Kini perkembangan syariah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan nasional. Kontribusi asetnya terus meningkat. Demikian juga minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama generasi muda yang semakin sadar akan prinsip etis dan transaksi keuangan. Selanjutnya yang kedua adalah dominasi bank konvensional. Bank konvensional masih memegang pangsa pasar, pengalaman teknologi yang lebih matang. Bank konvensional lebih unggul untuk hal penetrasan pasar, jumlah kantor, dan kemampuan inovasi. Persaingan ini menuntut banyak syariah untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi layanan, efisiensi operasional, serta diferensiasi produk. Yang ketiga adalah persepsi masyarakat yang belum seragam. Sebagian masyarakat menganggap bahwa produk syariah lebih mahal, lebih rumit, atau kurang fleksibel dibanding produk konvensional. Ada pula juga meragukan aspek kepatuhan syariah. Persepsi semakin ini menjadi tantangan tersendiri. Edukasi ini harus mampu membangun terus melalui edukasi transaksi dan kualitas layanan
yang konsisten. Yang keempat adalah tantangan inovasi teknologi. Di area digital, masyarakat semakin terbiasa dengan layanan yang cepat dan praktis. Bank syariah perlu beradaptasi dengan teknologi seperti mobile banking, internet banking, dan integrasi dengan sistem finance. Sayangnya, beberapa bank syariah masih tertinggal dalam pengembangan teknologi. Ini bisa menjadi hambatan dalam menarik minat generasi muda yang sangat digital. Yang kelima adalah SDM syariah yang terbatas. Industri perbankan syariah membutuhkan SDM dengan dua kompetensi sekaligus, pemahaman ekonomi modern dan pemahaman syariah. Kondisi ini tidak mudah dipenuhi karena belum banyak lembaga pendidikan yang fokus dengan pengembangan talenta profesional syariah. SDM yang terbatas terdapat memengaruhi kualitas layanan, inovasi produk, hingga penerapan akad-akad syariah secara tepat. Yang keenam adalah keterbatasan produk dan inovasi. Banyak produk bank syariah dianggap mirip dengan produk konvensional, hanya berbeda akad atau istilah. Padahal masyarakat menginginkan produk dengan benar-benar menawarkan fitur yang berbeda, lebih adil dan lebih berorientasi pada keberkahan. Ukurannya inovasi dapat menghambat pertumbuhan pasar dan mengurangi daya tarik perbankan syariah. Yang ketujuh adalah tantangan regulasi dan infrastruktur. Meskipun pemerintah mendukung, masih ada tantangan regulasi, misalnya kebijakan perpajakan untuk akad tertentu, aturan inovasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya merekomendasikan kebutuhan transaksi syariah. Baik, selanjutnya kita masuk ke peluang besar perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama adalah populasi muslim terbesar di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 230 juta muslim. Ini adalah pasar yang luar biasa. Jika industri syariah dapat meningkatkan literasi masyarakat, potensi ini dapat menghasilkan pertumbuhan eksponensial. Yang kedua adalah dukungan pemerintah melalui program keuangan syariah. Pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi syariah, mulai dari membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, memberlakukan undang-undang perbankan syariah, hingga program akselerasi digital perbankan syariah. Bahkan wacana menjadi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia semakin diperkuat. Yang ketiga adalah pertumbuhan industri halal. Pertumbuhan industri halal seperti makanan, kosmetik, pariwisata hingga fashion, dan membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memberikan layanan pembiayaan khusus, pendamping usaha, dan integrasi ekosistem halal. Sinergi antara perbankan syariah dan industri halal dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Yang keempat adalah perkembangan ekonomi digital. Masyarakat semakin terbiasa bertransaksi secara digital. Ini menjadi peluang besar bagi bank syariah untuk melakukan lompatan inovasi. Tidak perlu membangun banyak kantor,
tetapi fokus pada platform digital. Dengan strategi digital yang tepat, bank syariah bisa memperluas jangkauan tanpa batas geografis. Yang kelima adalah minat generasi muda terhadap keuangan beretika. Generasi Gen Z dengan milenial semakin tertarik pada produk keuangan yang berprinsip etis, transparan, dan berkelanjutan. Mereka mencari layanan keuangan yang tidak hanya menggunakan, tetapi juga membawa dampak sosial positif. Baik, selanjutnya adalah yang keenam, potensi integrasi dengan UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Banyak UMKM membutuhkan pembiayaan yang adil, fleksibel, dan berbasis kemitraan. Akad-akad syariah seperti mudarabah masyarakat sangat cocok untuk mendukung UMKM. Jika bank syariah fokus pada UMKM, peluang pertumbuhannya sangat besar. Yang ketujuh adalah peluang internasional. Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah global dengan populasi besar, regulasi yang mulai kuat, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Indonesia menunjukkan potensi untuk bersaing dengan masyarakat Malaysia, Arab Saudi, dan negara-negara Timur Tengah. Selanjutnya kita masuk ke strategi penguatan perbankan syariah. Untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang, beberapa strategi berikut dapat dilakukan. Yang pertama adalah penguatan literasi dan edukasi. Bank syariah perlu lebih aktif dan dalam edukasi masyarakat melalui media sosial, kampus, komunitas, dan platform digital. Yang kedua adalah digitalisasi total. Pengembangan aplikasi mobil yang modern, integrasi dengan finance, dan meningkatkan keamanan siber akan menarik minat generasi Gen Z atau generasi muda. Yang ketiga adalah pengembangan produk yang lebih variatif. Produk syariah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui dari tabungan, pembiayaan rumah, UMKM, sampai investasi jangka panjang. Yang keempat adalah penguatan SDM profesional. Pelatihan intensif dan kerjasama dengan perguruan tinggi sangat penting untuk mencetak talenta yang memahami syariah sekaligus teknologi. Selanjutnya yang kelima adalah kolaborasi dengan industri halal. Bank syariah harus hadir dalam rantai pasok industri halal untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Selanjutnya yang keenam adalah transparansi dan penguatan kebutuhan syariah. Transparansi akad laporan dan memaksimalkan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Baik, setelah membahas panjang lebar mengenai tantangan, peluang, strategi, penguatan, dan arah kebijakan, kini kita sampai pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan yang menyeluruh mengenai perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah bukan hanya sebuah sistem perbankan alternatif, tetapi sebuah fondasi bagi yang mampu memberikan stabilitas, etika, dan keberlanjutan bagi ekonomi nasional. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemitraan, dan larangan riba menjadi sistem satu lebih berorientasi pada nilai sosial, bukan semata keuntungan materi. Perjalanan yang panjang tetapi profesional. Kita menyadari bahwa perbankan syariah setelah berkembang jauh berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992
Meskipun pangsa pasar masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional, namun grafik pertumbuhannya memenuhi tren positif. Dengan dukungan regulasi, konsolidasi bank syariah, dan meningkatkan teknologi digital, perbankan syariah semakin diterima untuk masyarakat luas. Proses ini tidak instan, tetapi memerlukan langkah maju menuju kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua adalah tantangan tetap ada, tetapi bisa diatasi. Industri ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahan literasi, minimnya inovasi produk, keterbatasan SDM, serta persaingan dengan bank konvensional. Namun tantangan bukanlah hambatan yang menghalangi gerak maju, justru menjadi momen untuk memperkuat strategi. Selama industri syariah mampu beradaptasi dengan berkolaborasi, tantangan akan menjadi titik awal perubahan positif yang lebih besar. Yang ketiga adalah peluangnya luar biasa besar. Indonesia memiliki segala potensi untuk menjadi kekuatan global dalam keuangan syariah. Yang pertama adalah populasi Islam terbesar di Indonesia, industri halal yang berkembang pesat, dukungan pemerintah yang kuat, pertumbuhan teknologi digital, dan minat generasi muda terhadap keuangan yang adil dan etis. Semua peluang ini jika dimanfaatkan dengan baik, dapat mengakselerasi perbankan syariah untuk tumbuh secara eksponensial menjadi pilar utama perkembangan perekonomian nasional. Yang keempat adalah masa depan perbankan syariah lebih digital, lebih inklusif, dan lebih global. Jika kita melihat arah perkembangan ekonomi di Indonesia, masa depan perbankan syariah akan ditentukan oleh 3 hal utama: digitalisasi, inklusif, dan globalisasi. Yang pertama adalah digitalisasi akan menjadi layanan syariah lebih mudah diakses sama siapa saja dan kapan saja. Yang kedua adalah inklusi akan memperluas jangkauan bank syariah di daerah terpencil, UMKM kecil, hingga kaum muda. Yang ketiga adalah globalisasi akan membuka pintu bagi inovasi internasional, kolaborasi antara negara, serta integrasi dengan pasar keuangan. Dalam visi ini, Bank Syariah Indonesia tidak lagi sekedar pemain dokumentik, tetapi menjadi bagian dari jaringan ekonomi syariah. Yang kelima adalah harapan dan arah masa depan. Harapan kita terhadap perbankan syariah Indonesia sangatlah besar, bahwa industri ini tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga memberikan dampak positif pada masyarakat. Kita berharap masyarakat semakin memahami nilai-nilai syariah dalam keuangan. Bank syariah memperbanyak inovasi produk yang kompetitif dan relevan. Regulasi semakin mendukung perbankan syariah, dan SDM syariah semakin profesional dan berkualitas. Ekosistem halal nasional terintegrasi dengan lebih baik, dan perbankan syariah Indonesia menjadi rujuk global. Jika seluruh pihak bekerja sama, maka dalam waktu 10-20 tahun ke depan, Indonesia berpeluang besar menjadi pusat ekonomi keuangan syariah yang digenerasi dan dijadikan contoh oleh negara lain. Bank konvensional masih memegang pangsa pasar, pengalaman teknologi yang lebih matang. Bank konvensional lebih unggul untuk hal penetrasan pasar, jumlah kantor, dan kemampuan inovasi.
Persaingan ini menuntut banyak syariah untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi layanan, efisiensi operasional, serta diferensiasi produk. Yang ketiga adalah persepsi masyarakat yang belum seragam. Sebagian masyarakat menganggap bahwa produk syariah lebih mahal, lebih rumit, atau kurang fleksibel dibanding produk konvensional. Ada pula juga meragukan aspek kepatuhan syariah. Persepsi semakin ini menjadi tantangan tersendiri. Edukasi ini harus mampu membangun terus melalui edukasi transaksi dan kualitas layanan yang konsisten. Yang keempat adalah tantangan inovasi teknologi. Di area digital, masyarakat semakin terbiasa dengan layanan yang cepat dan praktis. Bank syariah perlu beradaptasi dengan teknologi seperti mobile banking, internet banking, dan integrasi dengan sistem finance. Sayangnya, beberapa bank syariah masih tertinggal dalam pengembangan teknologi. Ini bisa menjadi hambatan dalam menarik minat generasi muda yang sangat digital. Yang kelima adalah SDM syariah yang terbatas. Industri perbankan syariah membutuhkan SDM dengan dua kompetensi sekaligus, pemahaman ekonomi modern dan pemahaman syariah. Kondisi ini tidak mudah dipenuhi karena belum banyak lembaga pendidikan yang fokus dengan pengembangan talenta profesional syariah. SDM yang terbatas terdapat mengaruhi kualitas layanan, inovasi produk, hingga penerapan akad-akad syariah secara tepat. Yang keenam adalah keterbatasan produk dan inovasi. Banyak produk bank syariah dianggap mirip dengan produk konvensional, hanya berbeda akad atau istilah. Padahal masyarakat menginginkan produk dengan benar-benar menawarkan fitur yang berbeda, lebih adil dan lebih berorientasi pada keberkahan. Ukurannya inovasi dapat menghambat pertumbuhan pasar dan mengurangi daya tarik perbankan syariah. Yang ketujuh adalah tantangan regulasi dan infrastruktur. Meskipun pemerintah mendukung, masih ada tantangan regulasi, misalnya kebijakan perpajakan untuk akad tertentu, aturan inovasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya merekomendasikan kebutuhan transaksi syariah. Baik, selanjutnya kita masuk ke peluang besar perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama adalah populasi muslim terbesar di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 230 juta muslim. Ini adalah pasar yang luar biasa. Jika industri syariah dapat meningkatkan literasi masyarakat, potensi ini dapat menghasilkan pertumbuhan eksponensial. Yang kedua adalah dukungan pemerintah melalui program keuangan syariah. Pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi syariah, mulai dari membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, memberlakukan undang-undang perbankan syariah, hingga program eksplorasi digital perbankan syariah. Bahkan wacana menjadi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia semakin diperkuat. Yang ketiga adalah pertumbuhan industri halal. Pertumbuhan industri halal seperti makanan, kosmetik, pariwisata hingga fashion dan membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memberikan layanan pembiayaan khusus, pendamping usaha dan integrasi ekosistem halal. Sinergi antara perbankan syariah dan industri halal dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Yang keempat adalah perkembangan ekonomi digital. Masyarakat semakin terbiasa bertransaksi secara digital. Ini menjadi peluang besar bagi bank syariah untuk melakukan lompatan inovasi. Tidak perlu membangun banyak kantor, tetapi fokus pada platform digital. Dengan strategi digital yang tepat, bank syariah bisa memperluas jangkauan tanpa batas geografis. Yang kelima adalah minat generasi muda terhadap keuangan beretika. Generasi Gen Z
dengan milenial semakin tertarik pada produk keuangan yang berprinsip etis, transparan, dan berkelanjutan. Mereka mencari layanan keuangan yang tidak hanya menggunakan, tetapi juga membawa dampak sosial positif. Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan ini, dapat kita tegaskan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi strategis dalam membangun ekonomi nasional. Tantangan yang muncul bukan penghalang, melainkan peluang untuk memperbaiki diri, berinovasi, dan memperkuat fondasi yang telah dibangun. Namun dukungan pemerintah, meningkatkan literasi masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi antara peluang industri, akademis, dan masyarakat perbankan syariah berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berorientasi pada kelanjutan. Masa depan perbankan syariah bukan hanya tentang pertumbuhan aset atau angka pangsa pasar, tetapi tantangan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diwujudkan dalam bentuk layanan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan semangat yang sama, kita berharap industri ini dapat terus berkembang menjadi tantangan zaman serta memanfaatkan peluang besar yang terbuka di depan mata. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan, pemahaman, dan inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung dan berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Jadi mungkin itu saja materi kita pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.